Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati Allah, Pilkada 2024 kembali menjadi ajang pertempuran yang penuh drama dan strategi, di mana para kandidat bukan hanya bersaing mendapatkan suara, tetapi juga berlomba untuk memenangkan pasar politik yang semakin kompleks. Seperti pedagang di pasar tradisional, mereka menawarkan berbagai komoditas, program kerja, janji manis, hingga berbagai bantuan sosial kepada publik yang telah terbiasa dengan ritme transaksi politik yang berulang. Politik uang telah menjadi perbincangan sebagai masalah krusial dalam setiap pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, menggugah kesadaran mendalam atas masa depan suram demokrasi yang selalu memunculkan ketidakpastian atas integritas sistem politik saat ini. Menghilangkan praktek ini adalah sangat sulit karena sudah menjadi watak demokrasi. Uang menjadi alat utama untuk membelokkan kehendak publik dan berurat berakar dalam proses pemilihan. Selain uang, jaringan politik dan kontrol atas media juga berperan kritis dalam membentuk narasi dan persepsi publik. Kandidat dengan dana dan jaringan kuat serta akses media akan berpotensi menang. Ini menunjukkan bahwa pasar politik cenderung lebih dipengaruhi oleh kekuatan dan strategi daripada aspirasi serta kebutuhan nyata rakyat. Hal ini menunjukkan sekali lagi watak asli dalam demokrasi. Tidak ada meritokrasi dan transparansi. Mereka yang berspekulasi seringkali menggunakan cara-cara licik untuk mendapatkan keterpilihan, seperti memanfaatkan politik uang atau manipulasi media. Dari fenomena ini, publik akan menyimpulkan bahwa demokrasi hanya memenangkan kompetisi sesuai kepentingan setiap peserta yang berkompetisi untuk meraih kekuasaan. Namun, politik dalam Islam berpandangan lain. Bagi Muslim, politik harus berawal dari dorongan keimanan. Seorang politikus Muslim akan berpolitik sebagaimana ajaran Islam. Islam memandang politik sebagai upaya mengurusi urusan rakyat, bukan sebatas ingin meraih kekuasaan dan mengokohkan kepentingan pribadi atau kroni. Para politikus Islam akan mengharapkan ridho Allah Ta'ala ketika mengurusi urusan rakyat. Mereka paham ketika menjadi pemimpin dan wakil rakyat, tanggung jawabnya sangatlah besar. Tidak hanya di dunia, mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu, mereka tidak akan berlomba-lomba meraih kekuasaan karena nafsu. Saudara yang dirahmati Allah, dalam upaya memilih pemimpin, Islam akan memilih cara yang sederhana, murah, dan mudah. Kalaupun ada pemilu, Islam akan membuat cara itu dilakukan dengan sederhana, mudah, dan murah. Para panitianya pun akan menjalankan amanah sebagai dorongan keimanan, bukan keuntungan. Walhasil, pemilu akan berjalan dengan jujur dan damai karena siapapun yang menang akan amanah dan yang kalah akan menerima dengan lapang dada. Hanya saja pemilihan pemimpin melalui pemilu ini hanya dapat berlangsung benar jika ada di naungan sistem Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.